Halo sob, berjumpa kembali dengan saya Fajar Barfi di channel Info K3K. Halo, apa kabar teman-teman, sobat safety ataupun sobat K3? Pastinya sehat selalu dalam kondisi pandemi ini ya. Semoga kita selalu dijauhkan dari wabah COVID-19 ya. Selalu jaga kesehatan dan imunnya kita masing-masing, karena yang akan kalah yaitu tergantung dari imunnya masing-masing. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang perbedaan audit dan inspeksi K3. Nah, apa sih perbedaan audit dan inspeksi K3? Oke, sebelum lanjut, teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan kata-kata audit ataupun sudah pernah melakukannya, ataupun masih bingung perbedaan antara audit dengan inspeksi K3 ya. Sama-sama melakukan pengecekan ke lapangan, tapi di mana nih perbedaannya secara spesifik. Ya, sebelum lanjut teman-teman, mohon bantuannya untuk subscribe dan pencet loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi penting yang berkaitan dengan info-info K3 ataupun keselamatan yang lainnya, baik di dunia kerja maupun di kesehariannya. Jadi teman-teman bisa bantu untuk mensupport, dukung channel ini untuk terus berkembang. Ya, sebelum kita ngebahas perbedaannya, kita harus tahu dulu nih pengertian ataupun definisi masing-masing dari kata audit ataupun inspeksi K3 ya. Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan dengan prosedur yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan cocok dengan tujuan perusahaan dan kebijakan perusahaan. Itu untuk audit ya. Sedangkan untuk inspeksi adalah kegiatan memeriksa, mengecek, mengukur segala sesuatu dan mencatatnya yang berkaitan dengan standar K3 apakah sesuai atau tidak ya. Jadi itu untuk definisi audit dan inspeksi. Nah, selanjutnya yang kita harus tahu juga masing-masing memiliki tujuan apa nih? Apa perbedaan tujuannya? Nah, untuk tujuan audit yaitu untuk mengukur dan membuktikan tingkat keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK 3 di tempat kerja. Nah, sedangkan tujuan inspeksi yaitu memeriksa hasil pelaksanaan dari program-program kerja K3 dan sarana-sarana K3, dan juga hasil usaha dari supervisor ataupun tugas K3 yang ada di tempat kerja. Nah, untuk definisi dan tujuannya sendiri itu sudah tergambar ataupun terlihat perbedaannya di mana ya. Dan sekarang kita ngebahas perbedaan spesifik pada audit SMK 3 dengan inspeksi K3. Nah, perbedaan antara audit dan inspeksi itu, untuk audit yaitu upaya mencari ketidaksesuaian di dalam sistem karena kegiatan dilakukan terhadap area keseluruhan sistem K3 yang dilaksanakan di tempat kerja. Nah, sedangkan inspeksi yaitu upaya menemukan sumber bahaya dengan memeriksa standar yang berhubungan dengan bahaya tersebut. Nah, jadi perbedaan yang pertama ada di upayanya ya. Kalau yang audit, dia lebih ke ketidaksesuaian pada dalam sistem kerja di area kerja. Sedangkan inspeksi, dia lebih upaya untuk menemukan sumber bahayanya dengan memeriksa standarnya, apakah sudah sesuai dengan standar ataupun tidak. Seperti contohnya, kita memiliki peralatan ini, kita gunakan, sudah sesuai dengan standarnya enggak, SOP-nya enggak. Nah, itu untuk inspeksi ya. Tapi kalau audit lebih ke ketidaksesuaian sistem yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya kita bahas perbedaan poin kedua,
Ya, pada audit yaitu melakukan pengukuran secara efektivitas dari pelaksanaan suatu sistem. Nah, sedangkan untuk inspeksi yaitu menemukan kesesuaian dari suatu objek. Ya, untuk poin kedua, jadi dia lebih ke pengukurannya ya, lebih ke pengukurannya. Untuk audit lebih ke efektivitas dari pelaksanaan sistemnya, dan kalau yang inspeksi itu menemukan kesesuaian di sebuah objeknya. Oke, selanjutnya perbedaan yang ketiga. Nah, untuk audit SMK 3 difokuskan dia lebih terhadap ke sebuah sistemnya ataupun suatu sistemnya. Ya, sudah dibahas sebenarnya di poin 1, poin 2 tadi, tapi ini lebih difokuskan kepada sistemnya di poin 3. Nah, untuk inspeksi sendiri dia difokuskan kepada suatu objeknya. Ya, jadi untuk audit dia lebih ke sistemnya, sedangkan inspeksi dia lebih ke objeknya, lebih spesifik ya. Oke, selanjutnya di poin keempat, perbedaan antara audit dengan inspeksi K3. Nah, poin keempat di audit SMK 3 itu penekanannya dia lebih kepada terhadap prosesnya. Nah, penekanan pada audit, ini di perbedaan keempat itu pada penekanannya, yaitu penekanannya lebih kepada prosesnya. Ya, jadi saat berjalan itu sudah dinilai, diukur apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau belum dengan apa yang telah direncanakan ya. Kalaupun memang sudah dilaksanakan juga masih tetap diukur apakah pelaksanaannya itu sudah efektif atau belum. Nah, kalau belum kita melakukan evaluasi, monitoring evaluasi, dan kita tinjau ulang, terus melakukan perbaikan lanjutan. Begitu seterusnya ya, mengacunya kepada siklus SMK 3 ya. Nah, sedangkan untuk inspeksi dia lebih ditekankan atau penekanannya lebih terhadap kepada hasil akhirnya. Nah, lebih ke hasil akhirnya. Kalau audit tadi lebih ke prosesnya, kalau inspeksi dia lebih ke hasil akhirnya ya. Seperti contohnya pada saat kita melakukan pekerjaan suatu project yang dimana ada program housekeeping, contoh kecilnya ya, seperti housekeeping. Nah, pada saat selesai kerja, nah kita harus melakukan housekeeping. Nah, nanti kita inspeksi apakah housekeepingnya sudah dilaksanakan apa belum. Nah, itu inspeksi ya. Kalau audit lebih ke sistemnya. Nah, untuk inspeksi ya tadi contohnya housekeeping. Pada saat sudah selesai baru kita lakukan inspeksi, kita cek nih selesai pekerjaan nih, projectnya sudah kelar, melakukan inspeksi final evaluation, dicek apakah awalnya kondisinya begini, terus selesai kerja apakah kembali seperti ini atau berantakan. Nah, itu inspeksi, jadi hasil akhirnya apakah sudah dikerjakan atau belum ya. Itu perbedaan yang difokuskan pada inspeksi ya dengan audit perbedaannya. Poin terakhir, perbedaan audit dengan inspeksi ketiga, yaitu poin yang kelima pada metode pengujian ataupun pelaksanaannya ya. Jadi metode pelaksanaannya itu berbeda ya. Untuk audit, metode pelaksanaannya itu dengan melakukan tinjauan ulang, terus mencari kesesuaian dan observasi ya. Tidak kesesuaian apakah yang tadi saya jelaskan antara pelaksanaan dengan rencananya itu sudah sesuai atau belum ya, dengan standarnya sudah sesuai atau belum, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalaupun memang sudah sesuai, terus kita lihat tinjauan ulangnya bagaimana, apakah pelaksanaan tersebut sudah efektif atau belum ya. Sudah sesuai nih, yang pertama belum sesuai dengan rencana, kita sesuaikan dulu, harus sesuai dengan rencana kita. Nah, selanjutnya setelah sesuai apakah efektif ya, efektif atau tidak nih program kita, rencana kita. Kalau memang tidak efektif, kita lakukan evaluasi dan perbaikan lanjutan. Nah, itu untuk audit, dan dilakukan
dengan cara observasi ya, observasi ke lapangan untuk mengetahui sistem tersebut berjalan atau tidak dan efektif atau tidak. Nah, untuk inspeksi sendiri itu metode pelaksanaannya lebih ke pengujian teknis dan mendetail ya. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya seperti kita menggunakan APAR ya, misalnya APAR. Bagaimana kita mengeceknya? Ya, misalnya sudah mau expired ataupun sudah masa berlakunya untuk diganti isinya. Nah, dilakukan pengecekan secara teknis. Nah, pengecekan secara teknis bagaimana? Ya, kita inspeksi dulu dari atas sampai akhir, terus kita gunain. Ya, diaktifkan, digunakan, benar-benar digunakan seperti fungsi utama dari APAR tersebut, diaktifkan. Nah, dilakukan pemadaman KAPI, apakah benar masih berfungsi atau tidak. Nah, itu secara teknisnya ya pemeriksaannya. Dan yang kedua secara mendetail ya. Nah, tadi contoh APAR kita inspeksi secara mendetail, kita periksanya secara mendetail, yaitu dari satu per item. Jadi seluruh bagiannya itu harus ternilai ataupun terukur dari APAR-nya ya. Jadi terinspeksi ya, mulai dari safety pin-nya, terus dari pressure gauge-nya ya, baru pencetannya atau levernya, terus hose-nya lah, nozzle-nya, base plate, cylinder battle dan sebagainya. Jadi semuanya diinspeksi. Tag-nya terakhir kapan, nah itu semua diinspeksi secara mendetail. Nah, itu inspeksi ya. Jadi diukurnya secara mendetail dan lebih ke teknis. Ya, apakah alat ini benar-benar berfungsi dengan standar K3 atau tidak. Nah, mungkin itu aja untuk keadaan audit dan inspeksi. Tambahannya, dan masing-masing audit dan inspeksi itu juga terbagi-bagi ya, tambahan saja. Untuk audit itu terbagi menjadi dua. Ya, untuk audit SMK 3 itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada audit internal, yang dimana dilakukan oleh petugas internal yang sudah berkompeten, dilakukan secara berkala, yang sudah memiliki sertifikat dan pelatihan dan diakuin, dengan melakukan audit secara independen ya. Jadi walaupun dia pekerja di dalam internal perusahaan, dia tetap harus profesional melakukan audit secara independen ya dan sistematis. Jadi tidak ada kecurangan karena saya pekerja di sini, oh saya harus hati-hati nih, enggak. Karena nanti berdampaknya pada audit yang kedua. Oke, audit yang kedua yaitu audit eksternal. Audit eksternal paling sedikit ataupun paling lambat dilakukan 3 tahun sekali ya, paling sedikit 3 tahun sekali oleh badan ataupun auditor dari badan audit independen yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ya. Jadi dari pihak kedua, hitungannya pihak kedua untuk melakukan pengukuran dari luar ke perusahaan kita. Jadi ada jasa dari luar, kita manggil mereka, dia melakukan audit secara keseluruhan sistem kita, dan pastinya lagi-lagi dengan secara independen ya, sistematis dan independen. Jadi tidak ada kecurangan dengan sogok menyogok. Nah, selanjutnya untuk inspeksi itu juga terbagi menjadi 4 klasifikasi ya, 4 klasifikasi. Yang pertama itu ada inspeksi umum berkala yang dilakukan di mana bersama-sama dan dilakukan secara disiplin ya. Jadi dilakukan dari bagian-bagian tertentu yang sudah ditunjuk untuk melakukan inspeksi. Jadi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dan disiplin. Nah, yang kedua, inspeksi sewaktu-waktu atau mendadak. Ya, ini biasa dilakukan karena suatu sebab yang perlu ya, seperti contohnya ada kondisi-kondisi tertentu yang dimana ada proyek baru harus kita inspeksi ya, mendadak perlu ataupun perlu data khusus yang mendadak kita perlukan, kita ya harus lakukan inspeksi ya secara mendadak ya, tanpa masuk di program
HSE plan-nya misalnya seperti itu ya, jadi ada tambahan. Nah, yang ketiga, klasifikasi inspeksi berkelanjutan. Berkelanjutan itu pada kegiatan konstruksi yang dari awal sampai akhir. Nah, ini lebih khusus ke konstruksi. Kenapa? Karena konstruksi itu potensi bahayanya itu krusial ya, paling lengkap, paling banyak ya. Dibilang paling lengkap ya memang paling lengkap ya, potensi bahayanya macam-macam, ada ketinggian lah, ada confined space, listrik, terus drop object ya, gestur postur ya, heat stress, macam-macam ya. Jadi semuanya lengkap ya, semuanya lengkap ya. Jadi dia diperlukan untuk inspeksi berkelanjutan ya. Jadi dari awal sampai akhir harus ada proses inspeksi bertahap, karena konstruksi kan juga bertahap ya, mulai dari tanahnya pengurukan, diratain, buat pondasi, buat ini. Nah, itu potensi bahayanya berubah-berubah ya, pasang instalasi listrik, buat gorong-gorong atau apa. Nah, potensi bahayanya akan berkembang semakin ada pengerjaan secara terus-menerus, semakin banyak juga potensi bahayanya. Jadi perlu adanya inspeksi berkelanjutan ya. Nah, selanjutnya yang terakhir di klasifikasi yang keempat, inspeksi, ada inspeksi khusus ya. Inspeksi khusus ini apa bedanya dengan yang mendadak ya? Kalau khusus ini lebih ke kalau terjadi insiden ya, terjadi insiden maka harus dilakukan inspeksi khusus, yang dimana kita harus melakukan investigasi dan melakukan inspeksi peralatan dan sebagainya sebagai pertimbangan dari hasil pembahasan untuk nanti kita capai di rapat pembahasan dari investigasi ya. Jadi kita mencari tahu sebab penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Nah, mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita terkait perbedaan audit dengan inspeksi K3, yang dimana sudah jelas ya, sudah jelas perbedaannya tidak sama ya. Inti dari perbedaannya itu, kesimpulan ataupun singkatnya ya, secara simpulnya saya rangkum, yaitu perbedaannya ada di audit lebih fokus di sistem dan prosesnya ya, sedangkan untuk inspeksi dia lebih ke objeknya dan diukurnya lebih ke pada hasil akhirnya. Nah, jadi perbedaannya di situ ya. Jadi diingat dua kata kunci itu aja, teman-teman sudah bisa ingat bahwa audit untuk sistem dan inspeksi untuk objek ya, dan audit untuk sebuah prosesnya dan diukurnya pada prosesnya, dan inspeksi pada hasil akhirnya. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Semoga teman-teman sudah paham terkait perbedaan antara audit dengan inspeksi, dan semoga teman-teman bisa berbagi kepada teman-temannya yang mungkin juga baru belajar, bisa disaringkan, dan semoga ilmunya bermanfaat dan apa yang saya sampaikan berguna untuk teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di materi-materi ataupun pembahasan berikutnya. Terima kasih and see you.